Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu ya. Oke, sekarang Bu Sulis mau bertanya, apakah hari ini teman-teman sudah membaca buku? Sudah. Buku apa yang sudah teman-teman baca? Adalah Buku Bacalah Pintar, buku Iqra. Ada lagi yang sudah membaca? cerita Buku cerita. Cerita apa Aina? Nabi. Cerita tentang Nabi. Pintar. Basit sudah membaca buku? Sudah. Buku apa? Kura-kura. Buku kura-kura. Wah, ternyata anak-anak ibu hebat semua. Semuanya sudah rajin membaca. Oke, hari ini Bu Sulis akan membacakan buku cerita. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ada yang sudah penasaran? Sudah. Tentang apa ya ceritanya ya? Coba kita baca ya. Lihat anak-anak, di sini ibu membawa buku. Bukunya warna apa? Warna kuning, betul. Ini namanya buku besar. Kenapa Bu disebut buku besar? Kenapa enggak buku kecil? Karena ukurannya besar. Pintar. Oke, kita buka ya. Ceritanya tentang apa nih Bu? Oke, lihat di halaman pertama. Ini ada gambar apa aja? Bim-bim. Ada gambar bim-bim. Ada gambar apa lagi? Hewan. Pintar. Buku ini atau buku besar ini judulnya Bim-bim Tidak Mau Mandi. Kira-kira kenapa ya si Bim-bim ini tidak mau mandi? Apakah teman-teman pagi hari ini sudah mandi semuanya? Sudah. Wah, ternyata anak-anak ibu selain rajin membaca, rajin mandi juga ya. Oke, kita buka di halaman pertama. Bim-bim menolak disuruh mandi. Padahal ia baru saja bermain layang-layangan di lapangan. Lihat, Bim-bim sedang bermain layangan dengan teman-temannya, tapi ia nggak mau mandi. Kemudian Bim-bim pulang ke rumah. Di lapangan banyak debu. Mereka menempel di badanmu, kata Bunda Bim-bim. Mandi akan membuat badanmu menjadi bersih. Kemudian Bim-bim menunjukkan tangannya. Badanku tidak kotor, kilah Bim-bim. Lihat, kaki dan tanganku pun bersih, tidak berdebu. Lihat, di sini banyak debu tuh ya. Contohnya debu pada saat kita bermain dan lain sebagainya. Kemudian, debu tidak terlihat oleh mata. Bentuknya kecil sekali. Senyum Bunda. Keringat juga akan membuat badanmu menjadi gatal, kata Bunda Bim-bim. Jadi debu itu tidak terlihat, bentuknya kecil. Terus Bim-bim marah. Pokoknya aku tidak mau mandi, ujar Bim-bim. Bunda tidak bisa memaksa lagi. Nah teman-teman, kalau misalkan disuruh oleh ibu, oleh mama, bunda, papa atau ayah dan lain-lain, harus nurut ya. Jangan melawan seperti Bim-bim. Kemudian menjelang malam, badan Bim-bim mulai gatal. Kaki dan tangannya juga terasa sangat gatal. Aduh, bagaimana ini? Kata Bim-bim. Lihat, Bim-bim sedang menggaruk-garuk tangan. Dia merasa gatal karena tidak mandi.
Kemudian Bim Bim masuk ke kamar dan tidur di tempat tidur. Bim Bim menggaruk-garuk kaki, tangan, dan badannya. Semuanya terasa gatal. Bunda, jerit Bim Bim panik. Bim Bim berteriak manggil bundanya. Bagaimana bisa tidur nyenyak kalau begini? Kata Bim Bim. Kemudian Bunda tersenyum geli. Debu yang tidak dibersihkan tadi bisa saja mengandung kuman. Akhirnya membuat kulit menjadi gatal. Sekarang coba hitung, ada berapa kumannya yang ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? 10. Ada 10 kuman. Serem ya kumannya? Kemudian Bunda membasuh tangan dan kaki Bim Bim dengan air hangat. Lalu disabuni hingga bersih. Nah, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang dari orang tua. Walaupun Bim Bim tadi marah-marah ke Bunda, Bim Bim ngotot ke Bunda, tapi ketika Bim Bim merasa tangannya, kakinya gatal, Bunda tetap membersihkan badan Bim Bim. Baik ya Bunda? Baik tidak? Baik. Makanya jangan melawan ya kepada kedua orang tua. Kemudian Bim Bim diajak kembali oleh Bunda ke tempat tidur. Sudah tidak terlalu gatal kan? Kata Bunda. Bim Bim mengangguk. Sekarang ia sudah bisa tidur dengan nyenyak, kata Bim Bim. Pertama. Kemudian ia tamat. Bim Bim janji dia akan selalu mandi. Ia tidak mau gatal-gatal lagi, kata Bim Bim. Nah, ceritanya sudah selesai teman-teman. Wah, sudah selesai ya? Tidak ada lembab lagi. Sudah selesai, tamat. Akhirnya si Bim Bim ini berjanji, baiklah Bunda, aku janji akan mandi selalu karena tidak mau gatal-gatal. Nah, teman-teman, dari cerita si Bim Bim tadi ini kita mendapatkan pembelajaran dari cerita Bim Bim. Yang pertama, kita harus rajin mandi supaya tidak apa? Tidak gatal. Dan yang kedua, kita harus selalu nurut kepada kedua orang tua. Nah, dari cerita Bim Bim ini, apakah teman-teman masih mau untuk malas mandi? Tidak ya, karena kalau malas mandi nanti gatal karena badan kita, keringat kita ada kumannya. Jadi harus mandi. Jangan lupa mandinya pakai sabun biar wangi dan juga biar bersih. Oke, mungkin hari ini Bu Sulis hanya bercerita tentang Bim Bim tidak mau mandi saja. Tapi jangan khawatir teman-teman, Bu Sulis punya banyak stok buku cerita di rumah. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membacakan buku yang lain yang lebih menarik lagi. Dari cerita Bim Bim ini, menurut teman-teman menarik tidak? Menarik. Menarik. Oke, kita tutup.